Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 8 saham menarik yang di-request oleh investor di kolom komentar. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi sudah ada beberapa investor yang merequest sahamnya di kolom komentar guys ya. Ada saham-saham yang memiliki fundamental yang bagus dan juga rutin bagi dividen ya. Lalu ada juga beberapa saham blue chip dan ternyata ada juga yang menanyakan ya karena sedang floating loss di saham tradingan seperti itu. Oke guys, jadi kita akan coba menganalisa satu persatu guys ya. Yang pertama dari Gavin Pasaribu, Pak titip saham Telkom gitu ya. Untuk Telkom kita melihat ya memang ada tanda reversal ya di beberapa waktu sebelumnya dan memang ini cukup valid karena kalau misalnya kita perhatikan money flow-nya memang ada akumulasi ya guys ya. Nah, jadi saham yang naik tinggi itu biasanya karena ada akumulasi yang besar atau adanya volume breakout ya, kenaikan volume lebih tinggi dibandingkan dari volume rata-ratanya. Nah, jadi untuk saham Telkom, teman-teman juga bahkan bisa lihat ya, di 2 hari perdagangan terakhir pun ya, bahkan asing ini akumulasi cukup besar. Di tanggal 17 Juli, net buy itu di 139 miliar, sedangkan kemarin ya, penutupan hari Jumat tanggal 18, net buy di 123 miliar. Jadi ini adalah angka yang cukup besar untuk saham Telkom ya. Nah, kalau bisa kita perhatikan dari sisi pergerakan harga sahamnya, ini kan masih cukup sideways ya, masih sangat dekat nih dengan MA50-nya. Tapi MA50-nya ini sudah crossing ya guys ya, sudah crossing dan berada di atas MA150. Itu artinya trennya mulai berubah. Teman-teman lihat tren sebelumnya. Tren sebelumnya ini adalah downtrend ya karena MA150 ya atau moving average yang lebih besar itu berada di atas MA50-nya gitu ya. Jadi ini adalah di fase downtrend. Sedangkan ketika ya ada tanda-tanda reversal ya di sini breakout di atas MA50 di sekitar 2520, lalu ada breakout lagi ya di sini 2 kali karena sempat turun lagi itu di sekitar 2700-an. Nah, ini adalah breakout ya guys ya yang sangat bagus dari Telkom. Dan setelah breakout ini masih belum jauh sebenarnya harga sahamnya dari area breakoutnya yaitu di 2700-an ya. Kemarin closing di 2770 ya, sempat naik juga sebenarnya ke area 2800 tapi turun lagi guys ya. Jadi close-nya tetap di 2770. Nah, ini menandakan ini sudah berbalik tren ya sebenarnya. Sudah berbalik tren dari yang tadinya downtrend, ini mulai uptrend lagi. Tapi memang dari harga sahamnya ini belum naik terlalu tinggi. Tapi akumulasinya sudah bagus gitu ya. Sehingga Telkom ini saya rasa akan sangat menarik ya jika teman-teman masukkan ke dalam watchlist dan coba pantau untuk hari Senin. Siapa tahu ya Telkom ini bisa melanjutkan kenaikan dan teman-teman bisa buy on breakout di sekitar 2770 di harga sekarang sampai di 2800-an ya. Karena kita melihat akumulasinya ini masih sangat baik ya. Meskipun sempat ada beberapa kali gocekan yaitu di tanggal 14, 15 dan 16 Juli. Oke guys, jadi akumulasi Telkomnya bagus, pergerakan harga sahamnya juga masih oke. Ya belum ada patah tren dan bahkan kemarin juga berhasil ya breakout lagi di tanggal 17 Juli sehingga Telkom ini sebenarnya saham yang oke ya. Memang di sisi lain Telkom juga rutin bagi dividen ya, tapi tentu saja profit yang diberikan ya dari kenaikan harga saham biasanya berkali-kali lipat ya dibandingkan dari dividennya. Makanya banyak orang atau para investor besar yang sebenarnya bukan hanya mengincar dividen tapi juga mengincar kenaikan harga saham seperti itu. Next kita bahas lagi ya guys ya. Ada yang menanyakan ya dari Galatico ya. Galatikos ya, Galatikos. Bang, saya nyangkut di CMNP dan HGI. Sudah floating loss 50%. Enaknya gimana ya? Terima kasih. Nah, ini kan CMNP dan HGI ya. Kalau misal kita berbicara CMNP, ya memang ini adalah perusahaan Yusuf Hamka ya. Entah sekarang masih atau tidak ya, atau sudah diserahkan ya kepada seorang gitu guys ya. Saya kurang update ya terkait itu, tapi sempat mendengar selentingan ya. Dan memang sempat ada juga di media sosial guys ya terkait dengan Citra Marga Nusapala ini ya. Teman-teman silahkan cari update-annya terkait CMNP, tapi memang sempat naik ya. Memang sempat naik, kemungkinan beliau ini juga beli di harga yang cukup tinggi ya. Karena penurunan CMNP ini kan sudah lumayan turun, drop parah guys ya, turun drastis dari area 4.500 ya yang sempat dicatatkan itu sudah turun 70%. Jadi kemungkinan beliau itu ngambil di tengah-tengah ya guys ya. Ngambil di tengah-tengah ya.
di 50%-an ya minusnya. Berarti kan di average-nya di sekitar 2.690 sampai 2.700-an mungkin ya. Tadi tidak ada harga average-nya, jadi kita ambil kesimpulan ya bahwa average-nya di sekitar 2.600 sampai 2.700-an nih untuk Galacticos ya. Nah, lalu tidak ada keterangan juga apakah beliau ini sempat cuan atau tidak ya. Karena kalau misalkan kita lihat ya di 2.700 ini kalau misalkan beliau sempat buy di tanggal 15 Januari 2025, beliau sebenarnya sempat cuan. Ya, sempat cuan dari 2.700 ke 4.500 ya. Ke 4.500 ya, sempat ke area high di 4.500 itu di tanggal 22 Januari. Nah, kalau misalkan sempat cuan, berarti kan seharusnya ada take profit. Seharusnya ada take profit. Ini kita coba ini dulu guys ya, kita coba ikuti alurnya dulu ya. Karena sudah cuan 65%-an ya, 60% lah ya. Kita bulatkan di lebih rendah yaitu 60%. Berarti beliau sempat cuan 60%. Nah, tapi kalau misalkan beliau belinya adalah di area sini ketika dia ada kenaikan lagi, ini kan cuannya tipis. Tapi ketika penurunan lagi, seharusnya di sini ada pengamanan modal alias cut loss ya. Bahasa kasarnya cut loss gitu guys ya. Tapi bahasa sopannya, bahasa yang apa ya, yang baiknya adalah mengamankan modal. Dan memang mengamankan modal ini juga sangat penting, sama pentingnya dengan kita membeli saham. Alasannya kenapa? Alasannya agar tidak terjadi minus 50% ini gitu ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik teman-teman stop loss 5%, 10% dibandingkan teman-teman minus 50%. Karena kalau misalnya kita lihat kriteria atau sorry bukan kriteria ya, karakter dari saham ini itu sideways. Tadinya memang sideways di harga bawah. Bahkan sempat naik pun naiknya ya tidak terlalu tinggi guys ya. Naiknya hanya sekitar 5%-an. Lalu dia turun lagi, dia sideways lagi. Nah, ini juga terulang ya guys ya di beberapa bulan ini, bahkan CMNP ini setelah turun ya kembali ke harga sebelumnya dan dia lanjut kembali sideways ya. Lanjut sideways gitu maksudnya. Ya meskipun kita lihat ada akumulasi ya dari CPYJKK ini dari domestik juga, asingnya net sell di 78 jutaan ya. Memang ini adalah saham yang digoreng ya seperti itu. Lalu juga HGII. Nah, kalau HGII memang kemungkinan besar beliau beli di IPO dan ketika ada apa ya kesempatan untuk keluar ya guys ya, meskipun mungkin cut loss ya beberapa persen, ini tidak di stop loss gitu ya. Beliau lanjut hold, berharap harga sahamnya naik, berharap harga sahamnya akan berbalik ya. Tapi pada kenyataannya dia kembali sideways dan malah lanjut turun. Bahkan sampai harga sekarang pun belum ada tanda-tanda kenaikan. Nah, tapi memang biasanya saham-saham IPO, saham gorengan, ada satu waktu ya, terkadang dia akan dinaikkan lagi. Ya mungkin oleh bandar baru gitu guys ya. Ada saatnya atau ada waktunya akan dinaikkan lagi. Ya kemarin kalau nggak salah ada saham apa ya, WMUU ya, WMUU yang ada kenaikan lagi ya setelah sekian lamanya dia berada di harga yang sangat-sangat dalam gitu ya. Tapi hindari ya untuk teman-teman floating loss lebih dalam. Kalau misalnya teman-teman sudah ada target take profit ataupun target stop loss ya harus patuh dengan trading plan-nya gitu ya. Apalagi saham yang dibeli adalah saham-saham tradingan ya seperti itu. Oke guys, lalu ada yang juga ingin dibahas saham Elsa dan Pegas gitu ya. Dari IAM ya, bahas Elsa dan Pegas dong kakak gitu ya. Untuk Elsa sendiri kita lihat ya mulai ada tanda-tanda kenaikan lagi dan mulai uptrend kembali. Terakhir hari Jumat naik 2,8% di level Rp500 per saham. Tapi memang saham ini terkenal lemot ya guys ya. Jadi harus sabar-sabar nih dalam holdnya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan memang sudah naik dari level terendahnya di sekitar 360-an ya. Naik sampai di 500-an. Ini kan sudah cuan cukup tinggi sebenarnya. Jadi jangan dikejar ya. Kalau menurut saya jangan dikejar karena masih banyak saham lain yang sebenarnya masih menarik ya untuk swing trade ataupun trend following. Ini sudah naik sudah pernah naik sekitar 47%. Ya meskipun kemarin sebenarnya masih ada akumulasi juga ya dari ZP AKBQ dan net buy 12 miliar dari asing, tapi ini sebenarnya waktunya hold ya, tapi tergantung atau terserah teman-teman juga nih ya. Kalau misalkan mau buy high sell higher ya silahkan gitu ya, tapi resikonya tetap ada. Ya tetap resikonya adalah high risk ya untuk saham-saham yang sedang uptrend dan lanjut naik lagi. Seperti itu guys untuk Elsa ya. Tapi cara teknikal
Ini sangat bagus untuk teman-teman yang sudah buy on weakness, either itu di harga bawah ya di 360 atau di harga reversalnya kemarin itu di 440-an. Nah, ini adalah tanda untuk teman-teman bisa lanjut hold ya karena akumulasinya ternyata masih oke. Kita lanjut ke saham Pegas ya yang tadi juga di request. Ada kenaikan 3,8% dan jika kita lihat ini mulai menarik lagi guys untuk saham Pegas ya. Untuk swing trade ya ini cukup menarik. Ya, kenaikan kemarin juga ada akumulasi ternyata berhasil breakout juga di atas MA 150 di 1635 ya. Ada akumulasi dari AZZPPD, AKLJCP juga masuk, net buy-nya di 6,3 miliar. Jadi untuk Pegas untuk trend following saya rasa masih oke karena ini sebenarnya masih berada di zona uptrend. Ya masih bertahan ya Pegasnya tidak downtrend gitu guys. So setelah kemarin bagi dividen sempat ada dividen trap dan kita lihat lanjut turun kembali dan kembali sideways di harga bawah. Ketika ada breakout teman-teman bisa buy on breakout di 1620 sampai 1635 guys ya di closingan hari Jumat kemarin. Dan kita akan lihat nanti ya di hari Senin ya. Bagaimana perkembangan saham-saham Indonesia? Apakah akan lanjut sideways atau karena adanya akumulasi ini harga sahamnya bisa kembali rebound? Nanti kita akan lihat. Yang terpenting teman-teman mencari saham yang menarik untuk di hari Senin dan teman-teman masukkan ke dalam watchlist khusus ya saham-saham pantauan. Selanjutnya ada yang ingin dibahas saham Arto, BNGA, NISP, dan BBRI. BBRI kemarin sudah ya. Lalu ada juga yang bertanya nih, CDIA dan koin mungkinkah untuk disimpan lama, Mas? Ya, kalau saya sih masih hold ya. Saya masih hold CDIA dan koin. Mungkin hari Senin kalau misalkan ada tanda-tanda pergerakan yang kurang bagus ya mungkin saya akan jual. Tapi kalau misalkan masih lock ara ya kita masih bisa hold. Dan apalagi kalau misalkan antriannya masih besar ya guys, ya, antrian buy-nya masih banyak ya sampai hari Senin, Selasa, Rabu mungkin masih bisa di hold gitu ya. Untuk teman-teman yang belum jual ya mungkin sudah cukup gatal juga ya pingin jualan tapi tetap ya kita masih bisa bersabar ya guys ya sampai nanti kalau misalnya kita merasa sudah cukup ya pasti kita akan jual. Oke guys, jadi untuk bank second liner dan bank digital ya. Ada BNGA dulu ya kita bahas. BNGA sih sebenarnya masih cukup sideways ya. Akumulasi asing juga belum terlalu besar. Ini cukup netral. Ada YPKKBQ ya guys ya yang akumulasi. Dan kita lihat kemarin itu masih close di harga yang sama ya alias sideways di 1715. Jadi untuk saham BNGA sendiri kalau misalnya kita cek ya dari sisi money flow ini sebenarnya asingnya belum terlalu besar guys masuknya ya. Jadi masih pending lah ya untuk BNGA. Meskipun di harga sekarang saya rasa ini juga cukup menarik ya. Saham-saham yang sempat trending ya, sempat naik tinggi juga ya guys ya. Ya teman-teman harus banyak bersabar lah kalau misalkan hold saham-saham bank second liner. Di sisi lain mungkin teman-teman sudah banyak nih mendapatkan dividen ya dari saham perbankan. Ya kalau misalkan memang long investing, invest jangka panjang ya tinggal di hold saja gitu ya. Untuk kapan naiknya teman-teman bisa pantau akumulasinya ya. Seperti yang kita lakukan ya teman-teman pantau terus dan nanti kalau misalkan asingnya masuk teman-teman baru mau entry juga silahkan berarti belinya ketika ada tanda reversal saja. Lalu ada NISP juga masih terpantau sideways ya, tapi ini kita lihat sidewaysnya di harga yang nanggung gitu guys ya. Close di Rp1.350 per saham dengan kenaikan tipis 0,3%. Ada sedikit distribusi ya, terutama dari CC, BK, dan GR. Kita lihat untuk NISP ada net sell di 1,2 miliar dari asing ya. Jadi mirip dengan BNGA, NISP juga ini masih pending ya guys ya. Kemungkinan akan sideways terus seperti ini. Dan ya profitnya mungkin tidak akan terlalu besar ya kalau misalkan dari kenaikan harga saham. Lalu bagaimana dengan Arto? Nah, Arto ini menarik ya karena kita lihat sih kemarin ada koreksi 1,9% dan berpeluang ya untuk bisa jebol support. Tapi ternyata meskipun ya meskipun overall marketnya ada distribusi dari ZPYU, tapi ada BK CC yang akumulasi nih. Coba kita cek ya untuk asingnya. Naruto ini ada net buy guys, terutama di 2 hari terakhir ya di 1 miliaran. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan sih ini sudah cenderung akumulasi ya. Kalau misalnya kita lihat dari perdagangan 1 minggu terakhir. Jadi untuk saham Arto, teman-teman yang mungkin mau buy on weakness bisa tunggu di 1660 ya. Dan kalau misalkan jebol support di bawah 1600 lebih baik teman-teman amankan modal dulu.
Karena ini masih cukup 50-50 sebenarnya ya, akumulasinya belum terlalu besar, tapi ya memang asingnya akumulasi ya, meskipun ya kembali lagi tidak terlalu besar. Jadi untuk Arto sendiri masih ada potensi untuk melemah. Lebih baik teman-teman tunggu sideways di sekitar 1660 ya kalau misalkan mau entry buy. Lalu ada juga guys yang bertanya ya. Membahas saham IPO ya tadi sudah kita bahas ya, CDIA Coin dan sebagainya. Nah, kalau misalkan seperti Meri, Pesat gitu guys ya, itu sudah saham trading masuknya ya. Sudah saham trading yang masih lock ARA CDIA Coin yaitu masih bisa untuk di hold. Sebenarnya saham seperti Meri, Pesat itu terkadang ARA juga gitu ya. Jadi masih oke lah untuk teman-teman trend following di sana. Ada yang minta dianalisakan ya dari Ajun Mahendra, analisa saham film dong. Saya nyangkut merah parah sampai minus 20%. Wah, tadi ada yang minus 50% loh Bang di HGII dan CMNP ya. Ini di film baru 20%. Ya, jadi sebenarnya kalau misal tidak mau minus 20%, berarti kan kita harus introspeksi. Kira-kira kita maksimalnya itu minus berapa sih gitu kan? Kita maksimalnya itu bisa minus berapa sih? Kalau misalkan saya kasih contoh ya, kalau misal teman-teman hanya kuat menahan minus 7% ya berarti di 8% amankan modal. Jangan sampai teman-teman minus 10%, 15%, bahkan 20%. Karena kalau misalnya kita perhatikan ya, saham film pun ini terus turun ya dan bahkan jebol support. Nah, ya, ketika jebol support biasanya saya tandai untuk stop loss ya. Untuk stop loss. Nah, kalau misalnya jebol support seperti ini sudah waktunya stop loss sebenarnya. Tapi ya memang kalau misal kita perhatikan saham film ini ada distribusi besar guys, terutama dari NIA, ZAO, dan SA ya guys ya. Meskipun asingnya ada sedikit akumulasi, tapi tadi kita lihat distribusi besar itu dari domestik. Dan asing juga belum masuk besar-besaran lagi untuk film. Jadi wajar harga sahamnya turun terus gitu guys. So, untuk saham film yang tadi ya sudah kita bahas nyangkut 20 minus 20%. Yang pertama bisa introspeksi dulu nih. Ya, trading plan-nya apakah sudah dijalankan atau tidak, atau mungkin belum bikin trading plan sama sekali. Nah, itu juga salah satu kesalahan ya ketika kita mau beli saham tradingan tapi kita tidak punya trading plan, itu juga merupakan salah satu kesalahan dalam investasi. Jadi teman-teman harus menentukan nih saham yang akan kita beli itu adalah saham apa sih? Apakah saham fundamental yang rutin dividen atau saham trading yang memang kita beli untuk bisa mendapatkan profit dari kenaikan harga saham gitu ya. Nah, jadi untuk uh, minus ya, sebenarnya minus 20%, 30%. Investor itu sebenarnya kuat untuk hold gitu guys ya. Banyak investor yang kuat hold ketika minus karena berharap ya masih berharap harga sahamnya naik lagi. Meskipun kita tidak pernah tahu ya kapan kira-kira nih sahamnya bisa naik lagi. Tapi tentu saja ketika ada akumulasi ya lebih baik kita beli lagi di harga bawah. Misal teman-teman ya, anggaplah ada yang sudah minus 30%. Anggaplah kalian minus 30% di saham ABC misalkan ya, ABCD ya. Nah, coba kalian pikirkan kalau misalkan kita stop loss di 5% atau 7%, lalu ya ketika dia harga sahamnya sudah minus 30% nih sudah berada di harga bawah, ada tanda reversal, kita masuk lagi, kita malah akan dapat cuan untuk menutupi yang stop loss 7% tadi. Gitu, guys. Jadi jangan terbalik ya, jangan minus dalam kita hold tapi ketika di harga bawah kita enggan untuk beli gitu ya. Itu harus dirubah guys ya. Jadi kalau misal teman-teman mau trading, ya teman-teman pelajari trading plan-nya seperti apa, ya bagaimana untuk swing trade, bagaimana untuk trend following gitu ya, bagaimana untuk scalping itu harus dipelajari. Sedangkan kalau misalnya teman-teman ingin belajar investasi hold jangka panjang, yang pertama teman-teman pelajari bagaimana cara menganalisa fundamental ya. Lalu yang kedua bagaimana averaging down, untuk averaging down saham tambah muatan, averaging up, dan juga dollar cost averaging ya, beli cicil gitu. Dan tambahan juga kalau misal teman-teman mau jual saham di harga tinggi juga sebaiknya dicicil jual ya, cicil beli ya ketika buy, cicil jual ketika teman-teman take profit seperti itu.
Oke guys, semoga membantu ya untuk teman-teman yang sedang floating loss. Semoga sahamnya pun bisa kembali rebound agar teman-teman bisa berbalik nih dari yang sedang minus berbalik menjadi profit gitu guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next